Shalom, saudaraku dikasih Tuhan. Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah, Sidang Jemaat Tiranus, dan Sidang Jemaat Bukit Kasih. Terima kasih Tuhan sudah berikan kita kesempatan ya, ucap syukur kepada Tuhan. Saudara dan saya memasuki tahun yang baru, yakni tahun 2022 Masehi. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah menolong kita di tahun 2021 kemarin, yang temanya adalah tahun pertolongan Tuhan. Dan hari ini, saudaraku, di hari Sabat yang pertama, tanggal 2 Januari, Tuhan menolong saudara dan saya untuk tema besar tahunan ini, yakni temanya adalah bergerak maju bersama dengan Tuhan, ya. Bergerak maju bersama Tuhan. Artinya, saudara, kita tidak boleh tinggal diam. Apa yang tahun 2021 kita mungkin belum bergerak, mari tahun ini kita bergerak berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan boleh digenapkan di tahun ini. Amin saudaraku ya. Dan pagi hari ini saudara, kita bawa saudara dalam tema ini, dan saya akan kupas secara singkat, padat begitu saudara, mungkin waktunya agak panjang dari biasanya. Tetapi inilah pesan Tuhan buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Mari kita buka di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 ya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, sudah jelas, kita sudah tinggalkan tahun 2021 ini, saudara, dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi di sepanjang tahun itu, marilah kita melihat bahwa kalau kita sampai pada tahun 2022, itu karena Tuhan yang luar biasa. Amin saudaraku. Ya, jadi kalau saudara sudah membaca warta pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan gambaran kepada saudara, bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu bergeraknya maju. Meskipun 40 tahun di padang gurun, meskipun jalannya lambat mungkin, meskipun berputar barangkali, tetapi ingat baik-baik, Tuhan itu memimpin langkah mereka, menyertai mereka, bergerak mereka, bukan mundur saudaraku, bukan diam, tetapi bergerak maju bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan daripada rema tahun ini atau tema tahun ini? Bahwa Tuhan kalau mengerjakan bagiannya, dan engkau mau menerima kerjasama yang baik ini bersama dengan Tuhan, maka menghasilkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, seperti bangsa pilihan Israel. Mereka akan menemukan sebuah tempat yang dijanjikan Tuhan, bahwa mereka masuk di tanah perjanjian. Hari ini kita percaya, tahun 2022, kita bergerak saja bersama dengan Tuhan, maka satu ketika Tuhan akan menggenapkan perjanjiannya dengan kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, Rasul Paulus di dalam Filipi ini menyatakan, sudah, apa yang menyedihkan, apa yang membuat engkau duka di tahun yang kemarin, sudah lupakan aja. Kenapa? Karena Tuhan mau membawa saudara, penglihatan mata rohani saudara itu tajam ke depan. Melihat bahwa janjinya itu ya dan amin. Maka Rasul Paulus sudah tidak menoleh lagi ke belakang. Betapa menyakitkan apa yang dihadapi, tetapi dia fokus ke depan. Justru akan berlari-lari untuk memenuhi panggilan surgawi. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini Tuhan menetapkan kita harus fokus kembali kepada apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, apapun kejadian, apapun jabatan saudara, apapun profesi saudara hari ini, apapun yang sedang engkau alami hari ini, Tuhan mau kita kembali fokus dan kerjakan itu semua di tahun ini, saudaraku. Ada 3 pesan di dalam rema ini tahun 2022 yang awal ini, saudara. Tuhan mau mengatakan kepada saudara bahwa tahun ini saat kita bergerak
maju dalam Tuhan, bersama Tuhan, maka itu adalah satu kesempatan yang indah. Ya, kesempatan yang indah. Kalau saudara mau diajak bergerak maju dengan pimpinan kerja saudara, diajak sama suami saudara, istri saudara, anak saudara, ayo kita berjalan ke sana. Saudara pasti menyambut dengan sukacita. Tapi hari ini, yang mengajak perjalanan melangkah saudara, yang mengajak saudara bergerak, itu bukan manusia, tetapi Tuhan yang mengajak bergerak saudara. Amin, saudaraku. Ya, yang pertama poinnya, Tuhan mau memanggil para murid, memanggil kita, umatnya, untuk diajak bergerak selama ada kesempatan. Jadi poin yang pertama, ada panggilan dan ada waktu. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 15 ayat 16, Yohanes 15 ayat 16 Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kau diingatkan kembali, bahwa saat kita menjadi umat Tuhan, itu bukan kuat gagah kita, tetapi Tuhan yang memilih saudara. Tuhan yang menetapkan saudara, ini firman loh ya. Dan kemudian engkau diajak pergi oleh Tuhan. Untuk apa saudaraku? Diajak bergerak untuk menghasilkan buah. Jadi Tuhan itu mau hari ini engkau produktif lagi. Engkau mau bekerja lagi ya, untuk menghasilkan buah. Dan Tuhan rindu buah itu tetap. Artinya tetap itu bukan buah yang hari ini rasanya manis, besok kecut saudaraku ya. Lusanya masam-masam sedikit ya. 1 minggu lagi manis lagi saudaraku. Tidak. Tuhan mau buah kita tetap manis di hadapan Tuhan, apapun kondisi dan persoalan saudara. Oleh sebab itu, sebab Tuhan menetapkan saudara ya, sehingga perjalanan kita itu sebenarnya ringan saudaraku. Sebab Tuhan sudah menetapkan. Kalau saudara ditetapkan sebagai pengusaha, saudara ditetapkan sebagai hamba Tuhan, saudara ditetapkan sebagai suami, saudara ditetapkan sebagai istri, sebagai anak, itu sebenarnya ringan perjalanan kita. Kalau kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan, ya. Tapi kalau kita menolak, saudara, ya tanggung sendiri resikonya, berat pasti, ya. Dan kemudian berkaitan dengan panggilan, ada juga namanya waktu. Nah ini, ya. Panggilan itu juga ada waktunya, saudaraku. Saat engkau dipanggil, engkau tidak merespon, ya silahkan. Tapi satu ketika, Tuhan akan memanggil engkau dengan keras, maka itu waktunya engkau untuk bergerak kembali pada Tuhan. Kita tidak mau seperti itu. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, jadi buah itu biar dirasakan hasilnya oleh setiap orang, ya, siapapun itu. Tetapi ada tetapinya, artinya kau harus beri perhatian lebih atau spesial atau khusus kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kalau perhatian saudara kepada yang lainnya itu lebih besar dan kau membiarkan yang seiman, ini juga tidak benar saudaraku. Dan kita harus bekerja karena masih ada kesempatan. Selama hari masih siang, ya, panggilan itu kita kerjakan untuk kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua, ya. Poin yang kedua, Tuhan mau memberi teladan untuk terus bergerak. Tuhan di dalam pelayanannya di muka bumi ini tidak pernah diam, saudara. Dia bergerak dari satu kota ke kota yang lain terus. Dan saudara baca itu, ya, di mana di setiap dia datang di kota, dia disambut dan banyak orang disembuhkan, ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan yang bahkan mati dibangkitkan, ya. Jadi di mana Tuhan bergerak, maka di situ ada mujizat. Saya rindu saudara dan saya itu ikuti gerakan ini, supaya di sana Tuhan bergerak, engkau juga mendapatkan mujizat.
Jadi kehidupan kita itu menjadi berkat, saudaraku. Oleh sebab itu, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, Yeremia 29 ke-7, ya. Kenapa Tuhan bergerak dari kota ke kota? Kenapa saudara bergerak dari satu keluarga ke keluarga yang lain? Dari orang yang satu orang yang lain. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi hari ini bukan saatnya kita mencaci maki, saudaraku, ya. Pemerintahan yang ada, pemerintahan lokal, mungkin desa, kelurahan, ya, mungkin juga sederhana RT dan RW kita. Sudahlah, apapun modelnya mereka melayani kita. Maka kita doakan mereka, mengucap syukurlah di mana saudara ditempatkan. Demikian juga ladang pekerjaanmu. Di mana engkau ditempatkan, engkau bekerja secara jasmani. Doakanlah. Untuk anak-anak, mereka yang mungkin sekolah atau kuliah, doakan kampus itu supaya menyejahterakan dirimu, ya. Di mana engkau bergerak, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Di mana Tuhan bergerak, engkau juga mendapatkan mujizat. Sehingga Tuhan memberi teladan kepada kita untuk bergerak dari kota ke kota, untuk pekabaran Injil, untuk menyejahterakan, dan kemudian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan mengajak kita bergerak itu ada tujuannya, saudara. Ya, kami dari Raja Wali Anugerah bergerak. Tuhan izinkan ada Tiranus, ya, karena itu bukan kuat gagah kita. Tiranus ada itu karena kekuatan Tuhan. Ada Pak Simon di sana, ada Ibu Warsuka di sana, menjadi berkat. Dan kemudian Tuhan bergerak di tahun 2021. Ada Bukit Kasih. Tuhan bergerak untuk Bapak Brian. Tuhan bergerak untuk Ibu Frederica, ya, untuk Nixon. Tuhan bergerak semuanya. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes 17 ayat keempat. Yohanes 17 ayat keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Hari ini apa yang tertunda di tahun kemarin? Hari ini apa yang harus kita kerjakan? Kerjakanlah untuk mempermuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Dengan jalan apa? Apa yang engkau diberi tanggung jawab, kerjakan dan selesaikan dengan baik. Ya, loh, aku bukan bekerja di ladang Tuhan, tidak apa-apa. Firman Tuhan katakan, biarlah segala yang kamu kerjakan, apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi kalau engkau menjadi pegawai kantor, kerjakan bagianmu itu juga untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya. Jadi hari ini engkau harus bergerak, ya, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan meminta kita setia, ya. Karena tujuan Tuhan bergerak maju itu adalah langkah-langkah menuju satu kemenangan. Oleh sebab itu, kalau bangsa Israel bergerak dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu karena Tuhan mau memperjanjikan bahwa nanti kamu akan ketemu satu negeri yang limpah susu madunya. Hari ini saudara juga akan dibawa oleh Tuhan. Maka saat Tuhan bergerak, maka engkau ikut bergerak. Saat engkau bergerak, Tuhan menyertai saudara. Ya. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ulangi. Tetapi orang yang bertahan, artinya bertahan bersama Tuhan, bergerak maju meskipun mungkin terasa sakit hari ini, tapi engkau setia di dalamnya, maka Tuhan katakan dan janjinya jelas. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Keluargamu akan selamat, pekerjaanmu akan selamat, pelayananmu juga akan selamat. Bahkan hidupmu mengalami keselamatan kekal. Itu tujuannya, saudaraku, ya. Oleh sebab itu, 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia,
kita pun akan hidup dengan Dia. Artinya kalau kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, maka kita akan mati bersama dengan Tuhan. Ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku, kemana Tuhan bergerak, ayo kita maju bersama. Kemanapun saudara bergerak, yakinkan dirimu bahwa Tuhan ada menyertaimu. Seperti tiang api dan tiang awan itu. Maka kami percaya, apa yang kau hadapi di dalam ladang pekerjaanmu, baik di Raja Wali Anugerah, baik di Tiranus maupun Bukit Kasih, ingat, bergerak maju bersama dengan Tuhan selama masih ada kesempatan. Ada tiang awan dan tiang api. Kuatlah dan yakinlah engkau akan menuju pada keselamatan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.